Mahoka Koko no Retosei, volume ke-18, chapter pertama. Pada tanggal 5 Februari 2097, sekitar pukul 10:30, sebuah pemboman berskala besar terjadi pada hotel tertentu di Hakone. Hotel yang ditargetkan adalah tempat yang dipilih untuk konferensi Ten Master Clan. Tatsuya, Miyuki, Minami, Takuma, Kasumi, dan Izumi telah menerima kabar di kelas dan segera menuju ke tempat kejadian. Setibanya di sana, mereka bisa mendengar suara jeritan di seluruh lingkungan sekitar. Ada orang yang terluka dan meninggal dibawa keluar dari hotel yang terbakar. Banyak yang terluka sedang duduk di pinggir jalan sambil dirawat. Terdengar ledakan mendadak dari bom yang tersisa di puing-puing yang baru saja meledak. Kerusakan yang tak terduga merupakan dengan kejadian Yokohama di musim gugur 2 tahun yang lalu. Tatsuya memegang Miyuki kembali sambil membuka jalan saat ia berusaha melangkah ke arah hotel. Onisama, Miyuki melihat ke belakang dan Tatsuya menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak ikut campur. Tatsuya menahan Miyuki saat ia mencoba memadamkan api dengan sihirnya. Api kurang lebih sudah padam, tapi itu masih berbahaya karena mereka tidak tahu berapa banyak bahan peledak yang tersisa di dalam. Tapi petugas pemadam kebakaran di lokasi dilatih untuk ini. Tatsuya berpikir akan lebih baik menyerahkan ini pada para ahli karena kelompok mereka tidak mengenal bidang ini. Yang lebih penting lagi, kita harus berusaha menemukan bibi, tidak, ibu, dan yang lainnya. Tatsuya hampir berkata Obawe, maka dia ingat bahwa dia bersama dengan Takuma dan yang lainnya. Oh, di sana. Bahkan saat dia berbicara dengan Miyuki, Tatsuya terus melihat sekeliling dan lebih cepat dari Takuma dan Izumi melihat kepala keluarga dari Ten Master Clan. Meski melihat kepala keluarga bersama karena saat ini mereka cukup mengintimidasi, dia penasaran mengapa mereka tetap bersatu dalam situasi ini. Oto-sama, Izumi berlari kencang sambil mengabaikan lingkungannya. Tunggu dulu Izumi. Kasumi juga mengejarnya dengan ceroboh. Apakah itu detektif? Meskipun mereka semua mencari orang tua mereka, Takuma tampak lebih tenang daripada si kembar, namun bahkan ia menyerah pada keadaan. Onisama, apa pendapatmu tentang ini? Rupanya kepala keluarga Ten Master Clan yang ditanyai tentang situasi kejadian tersebut. Jadi Miyuki bertanya pada Tatsuya, apa yang harus mereka lakukan? Minami juga menatapnya penuh harapan. Mari kita awasi Izumi dan yang lainnya saja. Keenamnya telah meninggalkan sekolah lebih awal untuk bergegas ke sini. Mengingat situasinya, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengganti seragam mereka. Karena ini dengan status jelas sebagai senior, dia berkewajiban untuk menghentikan mahasiswa baru yang hendak memulai keributan. Kenapa Oto-sama dan yang lainnya diinterogasi oleh polisi? Mereka adalah korban di sini. Benar saja Izumi mencaci sang detektif. Bertentangan dengan perilaku seperti wanita biasa, dia mengeluarkan taring kali ini. Meskipun di mata publik dirasa muda dan impulsif. Meski begitu, kenapa tidak ada yang menghentikan Izumi? Tak satu pun dari kepala keluarga mencoba menahan Izumi yang dengan keras memprotes. Tapi semua orang hanya menonton dari pinggir lapangan. Paling tidak ayahnya, Saingusa Koichi, seharusnya menegurnya. Tapi dia tidak melakukannya, dan bahkan dengan ekspresi lembutnya, kamu bisa melakukan, dia terlihat keindahan dengan tawa di matanya. Detektif itu hanya tercengang sejenak, tapi sepertinya keadaan akan segera berubah asam jika Izumi tidak dihentikan. Izumi, itu sudah cukup. Shiba Senpai, kenapa kamu menghentikan aku? Izumi melepaskan tangan Tatsuya dari bahunya dengan menggunakan kekuatan yang diarahkan padanya. Tatsuya mengendalikan pusat kekuatan Izumi. Izumi menolak, tapi Tatsuya memimpin gerakannya. Seolah-olah mereka menari tanpa sengaja menarik perhatian dari detektif. Dinginkan kepalamu. Polisi hanya melakukan tugas mereka. Kata-kata yang tidak dimaksudkan untuk Izumi sendiri. Mereka juga diarahkan untuk menahan Kasumi dan Takuma. Jika kamu menghalangi, pertanyaan hanya akan bertambah lama. Maaf atas gangguan ini. Bagian kedua kalimat diarahkan ke detektif berpakaian polos. Anehnya, kata-kata yang menyetujui yang dianggap salah adalah Izumi. Diterima dengan anggukan dari detektif tersebut. Tatsuya menarik tangan Izumi dan mengisyaratkan kepada Takuma dan Izumi untuk membiarkan orang dewasa menyelesaikan bisnis mereka terlebih dahulu. Ten Master Clan, tidak termasuk Maya, menatapnya dengan penuh minat. Koichi dan Goki secara khusus memberinya tatapan yang sangat menarik. Entah pertanyaan itu baru saja dimulai atau seperti yang dikatakan Tatsuya, itu lebih lama dari yang diharapkan. Namun, ini tidak penting bagi Tatsuya. Baginya yang terpenting adalah keamanan Maya. Jika Maya mati sekarang, pasti begitu tidak nyaman
Seperti Miyuki baru saja dinyatakan sebagai kepala keluarga Yusuba berikutnya, Tatsuya tidak bisa lagi bersembunyi di belakang layar. Maya bisa dikatakan sebagai salah satu penyihir terkuat di dunia. Itu bukan tipuan. Hampir tidak ada orang yang bisa mengalahkannya dalam pertempuran sihir. Tidak ada sihir yang tidak akan dilukai oleh meteor shower. Bahkan Tatsuya pun tidak terkecuali. Namun itu hanya dalam kekuatan tempur magis. Tubuh Maya sejajar dengan manusia normal. Dia tidak pernah menjalani latihan khusus untuk menjaga kecantikannya atau kesehatan. Sama seperti wanita lemah lainnya, jika dia dipukul, dia akan berdarah seperti orang lain. Tidak masalah seberapa terampil seorang penyihir, tidak mungkin terus mempertahankan penghalang pribadi sihir tipe pertahanan terus-menerus yang belum diimplementasikan dengan benar. Untuk Yusuba Maya, bahkan satu peluru pun bisa mengancam hidupnya. Tatsuya telah mempersiapkan dirinya untuk menggunakan regrowth di depan mata publik saat dia bergegas di sini. Tapi untuk saat ini, dia telah mengkonfirmasi keamanan Maya. Tatsuya merenung saat tiba-tiba seragam merah mulai terlihat. Ichijo, suara itu cukup keras, tapi tidak cukup keras untuk disebut sebagai parau. Namun Masaki bereaksi terhadap nada Tatsuya yang agak tegas. Shiba, dia pasti sedang mencari ayahnya. Goki, Masaki dengan cepat memperhatikan sekitarnya sementara berjalan ke arah Tatsuya. Shiba-san, kau juga di sini. Menatap Miyuki yang berdiri di samping Tatsuya, Masaki mengubah ekspresinya itu kompleks pencampuran antara kekecewaan dan kegembiraan. Miyuki menghubungkan lengannya dengan Tatsuya. Mereka bahkan tidak berhubungan dekat, melainkan jarak antara Tatsuya dan Miyuki telah menyebar lebih jauh lagi. Ya, ini menjadi sedikit bermasalah. Emosi Masaki tidak sulit dibaca, bahkan untuk Miyuki. Wajah Masaki yang tersenyum memiliki ekspresi yang kompleks namun mudah dimengerti. Sejujurnya, Miyuki hanya malu-malu agar Masaki merasa canggung. Karena itu, Miyuki tidak begitu tidak dewasa untuk membuat Masaki tidak nyaman. Ya, untuk kepala setiap rumah yang akan berkumpul di sini. Suasana hati Masaki cerah karena melihat Miyuki tersenyum padanya. Iya, polisi tampaknya menanyai mereka. Bertanya, permisi, aku akan pergi lebih dulu. Untungnya penilaiannya tidak terlalu terganggu oleh keadaan yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Katsuto keluar dari kerumunan polisi. Dia dibebaskan lebih awal karena pertimbangan usia sebagai anak di bawah umur. Katsuto langsung menuju Tatsuya dan grupnya. Sepertinya dia sudah melihat apa yang Izumi sudah lakukan sekarang. Shiba, karena tidak ada tindak lanjut dari kata-katanya, tidak ada kesalahan siapa yang baru saja dia panggil. Apakah interogasi polisi telah selesai, Jumonji Senpai? Tatsuya mengarahkan perhatiannya pada Katsuto. Saat ini mereka berdiri di depan satu sama lain sebagai senpai dan kohai dari sekolah yang sama, bukan sebagai anggota dari Ten Master Clan. Tidak, saya berpikir untuk memperbarui situasi kalian. Katsuto sepertinya mengambil umpan itu, dan kecanggungan sikapnya lenyap. Apakah Anda mungkin Shippo Dono? Tanya Katsuto kepada Takuma. Ya, saya Shippo Takuma. Senang bertemu denganmu, Jumonji-san. Berbeda dengan Tatsuya, dia menyapa Katsuto sebagai anggota Ten Master Clan dan bukan sebagai kohai dari SMA pertama. Saya Jumonji Katsuto, senang bertemu denganmu. Saya juga senang bertemu dengan Anda juga. Namun meski dengan pijakan yang sama dan tanpa formalitas senpai dan kohai, Takuma tidak membuat gerakan nakal, bahkan dengan mulutnya di pertemuan pertama mereka. Gadis ini adalah Sakurai Minami, siswa kelas 1 yang telah tinggal bersama kami. Mengambil kesempatan, Tatsuya mengenalkan Minami pada Katsuto. Sepertinya Katsuto menyadari bahwa identitas Minami hampir seperti seorang hamba dari kepala keluarga Yusuba. Setelah menanggapi sebentar Minami, Katsuto kembali ke tujuannya. Kalian datang ke sini setelah menerima pemberitahuan bencana, bukan? Seperti yang kamu lihat. Yusuba Dono, Saingusa Dono, dan Shippo Dono aman, tidak ada terluka sama sekali. Kelihatannya begitu. Omong-omong, senpai, apa kamu keberatan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Kalau yang lain ada di sini akan lebih mudah dijelaskan. Tapi setelah mendengar kata-kata Katsuto, Tatsuya melihat sekeliling. Anggota keluarga Yusuba bisa jadi terlihat berbincang-bincang di antara orang-orang agar tidak menonjol. Dan Butler Hanabishi yang bertanggung jawab atas unit itu terlihat menyebarkan anggotanya di antara kerumunan. Sayangnya tidak ada petunjuk adanya pemboman bunuh diri. Silahkan. Tatsuya menundukkan kepala, menyampaikan pesan sepenuh hati bahwa dia sama sekali tidak keberatan dengan sedikit informasi. Sejujurnya kami juga tidak tahu detailnya. Dalam pertemuan tersebut,
Mereka diserang oleh seorang pembom bunuh diri dan pergi ke atap mencari tempat berlindung. Katsuto juga menyebutkan bahwa pembom bunuh diri tersebut telah menggunakan boneka manusia untuk menyerang. Pada titik ini belum ditentukan bahwa kami adalah targetnya. Meski saya percaya itu adalah kemungkinan besar pertemuan tersebut ditargetkan, tapi tampaknya tidak meyakinkan bahkan untuk polisi. Permisi Katsuto-san, tidak Juban-senpai. Setelah memanggil nama Katsuto, Kasumi buru-buru mengkoreksi dirinya untuk memanggilnya sebagai senpai. Kasumi, ada apa? Begitu juga Katsuto juga merasa hal yang sama. Apa yang polisi tanyakan kepada ayah saya? Ah tidak, maksud saya apa yang polisi tanyakan kepada semua orang? Kami diminta menjelaskan sejak kami berada di tempat kejadian dan mengungkapnya dari awal. Kalau begitu Otosama dan yang lainnya tidak dicurigai menjadi penjahat kan? Izumi yang berdiri di samping Kasumi memiliki getaran yang menegangkan pada dirinya. Karena itu mata Katsuto berkedip ragu saat Kasumi menatapnya. Mereka tidak dicurigai melakukan persekongkolan. Meski begitu, polisi meragukan konflik antara kedua penyihir bisa menyebabkan bom bunuh diri. Tetap saja dia tidak mencoba untuk menghindari pertanyaan Kasumi. Onisama, bisakah ada petugas yang mendukung humanis? Kata-kata Miyuki membuat wajah kelompok itu menjadi masam. Bukan begitu. Jika ada, interogasi ini akan jauh lebih mencolok. Tatsuya mengingat interogasi tanpa henti yang dia dapatkan dari polisi di Arashiyama, Kyoto setelah dia melawan penyihir tradisional yang dimanipulasi oleh Zo yang membenci Ten Master Clan. Dia menyangkal kekhawatiran Miyuki. Para mahasiswa baru tampak lega dan konfirmasinya. Katsuto mengangkat alisnya, membiarkannya ekspresi terkejut melalui matanya. Shiba, bukankah kalian berdua sepupu, bukan saudara kandung? Sebelum Miyuki kesal, Tatsuya menjawab pertanyaan itu sambil tertawa. Ah, Miyuki, Onisama, sejak kita saling menganggap sebagai saudara, sampai baru-baru ini seperti yang diharapkan, sulit untuk segera menyesuaikan diri. Saya mengerti, itu cukup adil. Keraguan Katsuto mereda. Aniki, tepat pada saat itu, hampir terlalu mudah. Perhatian Katsuto diambil oleh suara keras Kasumi. Tomokazu-san bukan? Melihat pemuda yang melambai ke Kasumi dan Izumi, Katsuto bergumam nama pria muda. Shiba, apa ada yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada lagi. Bagaimana denganmu, Shippo? Begitupun saya tidak punya pertanyaan lagi. Setelah mengkonfirmasi dengan Tatsuya dan Takuma, Katsuto mengangguk. Kalau begitu, saya akan undur diri. Katsuto melanjutkan perjalanan ke arah pemuda itu. Miyuki-senpai, Shiba-senpai. Segera Izumi berpaling ke Tatsuya dan berbicara. Sepertinya saudara kita juga sudah menunggu, jadi kita permisi. Aku pikir kita akan kembali dengan dia saja. Jadi jangan pedulikan kita. Shiba-senpai, Presiden, mohon permisi. Sakurai-san, kamu juga. Selanjutnya Kasumi membungkuk kepada Tatsuya dan mengikuti kembarannya, melambai ke Minami juga. Itu si kembar yang mengejar Tomokazu, pemuda yang mendekati Katsuto. Onisama, orang itu berhubungan dengan Izumi-chan dan Kasumi kan? Miyuki saat melihat punggung Tomokazu. Iya, Saemusa Tomokazu, putra tertua Saemusa, kakaknya Izumi dan Kasumi. Oke, saya mengerti. Alasan keingintahuan Miyuki adalah fakta bahwa Kasumi memanggilnya Aniki dan Izumi memanggilnya sebagai Ani. Omong-omong Onisama, tentang percakapan kita sebelumnya, polisi belum dilibatkan dengan ideologi anti sihir. Nampaknya seperti itu juga dari cara mereka berbicara sekarang. Sepertinya kita tidak perlu khawatir. Tatsuya menjawab begitu, mengantisipasi pertanyaan Miyuki. Bagaimana denganmu, Shippo? Aku akan tinggal di sini sedikit lebih lama. Takuma menjawab begitu saat Tatsuya bertanya padanya. Baiklah, saya mengerti. Tatsuya tidak menentang keputusannya. Shiba-senpai, dari belakang suara Takuma bisa terdengar ragu di dalamnya. Iya, ada apa? Tentang percakapan kita sebelumnya. Tidak jadi. Takuma mencabut kata-katanya. Jelas bahwa Takuma meragukannya. Tapi Tatsuya memasang mukanya dengan ekspresi aku mengerti dan membelakangi Takuma. Hotel dibakar dengan banyak korban luka dan banyak yang tewas. Dalang mengerikan di balik serangan teroris ini mengamati dari sebuah rumah terletak 90 km timur di Odawara. Sebuah bom bunuh diri adalah alat yang sempurna untuk Jedo Heigu.
bahan peledak tidak tertangkap oleh detektor yang telah dipasang di kota, yang diharapkan dari senjata yang dianggap usang oleh tentara USNA. Bahkan boneka mayatnya yang dimanipulasi dengan zombifikasi tidak ditemukan sensornya. Boneka-bonekanya masuk ke hotel tanpa hambatan. Langkah pengamanan di kota itu cacat sampai pada tingkat yang menggelikan. Sementara di USNA memiliki keamanan yang jauh lebih ketat. Dia punya perasaan kepuasan saat memikirkan hal ini. Bahkan Ten Master Clan tidak dapat melukainya sesuai dengan rencananya. Seperti yang diharapkan, Ten Master Clan hanya membela diri, egois, melindungi diri mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain. Mereka akan berakhir sebagai jaminan kerusakan karena Ten Master Clan. Inilah pesan Jedo Heigu yang ingin disebarkan ke Jepang. Ten Master Clan akan meninggalkan masyarakat biasa jika ingin menyelamatkan diri. Orang Jepang akan terbunuh karena Ten Master Clan. Ten Master Clan, Yosuba, aku akan mengambil tempat kalian di Jepang dengan cara yang sama dengan yang Anda lakukan padaku. Tanah airku, tempatku menjadi anggota The Great Asian Unions. Jedo Heigu tersenyum dalam kegelapan. Bayangan muncul saat dia berdiri, menaburkan tentang langkah pemilik rumah dan keluarganya, meletakkannya di lantai dan sudah tidak bernyawa. Akhirnya, kepala Ten Master Clan yang ditahan oleh polisi dibebaskan, dan mereka menaiki helikopter yang Masaki naiki dan kembali ke gedung Asosiasi Sihir cabang Kanto. Tentu saja Katsuto berpergian bersama mereka. Selain Masaki, mereka yang diharapkan untuk menaiki bersama adalah Kasumi, Izumi, saudara laki-laki mereka, putra tertua Koichi, Tomokazu, dan Takuma. Ketika mereka tiba di Magic Asosiasi, Ten Master Clan pergi ke ruang pertemuan. Mari kita berhenti membuang waktu dengan awal yang tidak berarti. Semua orang silahkan dengan senang hati menyuarakan gagasan jika Anda ada cara mengatasi keadaan darurat ini. Futatsugi Mai yang menjadi objek fokus 9 lainnya menatap mereka satu persatu. Setelah dia melihat sekeliling, dia berhenti dengan menatap Koichi yang duduk tepat di depannya. Sulit mengontrol media massa. Koichi yang paling berpengaruh di industri media mengatakan dengan wajah pesimis. Sampai sekarang ada 16 korban jiwa. Angka itu mungkin melambung di atas beberapa lusin lainnya. Hanya jumlah korban lebih dari cukup untuk membuat opini publik menjadi histeris. Meski begitu, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa kan? Dari tempat duduknya, Itsuha Isami mengemukakan pendapatnya. Tidak mungkin, lebih baik menunggu sekarang. Pendapat publik yang terlalu dikontrol bisa menjadi bumerang jika selesai terburu-buru. Mitsuya Gen memberikan pendapatnya dengan enggan. Benar, pertama kita juga korban dan juga tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan kita membutuhkan pembenaran. Jika kita bereaksi muram sekarang, tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan melukai diri sendiri. Yatsushiro Raizo setuju. Namun tetap berdiri tanpa mengambil tindakan apapun juga tidak akan menjadi keputusan yang baik. Saya setuju dengan Ichijo Dono. Kita seharusnya tidak melakukan tindakan balasan kita, tapi kita pasti tidak bisa berdiam diri. Goki dan Mutsuzuka Atsuko bersikeras bahwa mereka harus melakukan tindakan agresif. Jumonji Dono, bagaimana denganmu? Tolong jangan menahan diri dan jangan ragu untuk berbicara. Katsuto menurunkan kepalanya ke yang lain sebelum dia mulai berbicara. Mungkin mustahil untuk mencoba mengendalikan media massa. Saya setuju dengan Saingusa Dono tentang ini. Tanpa diduga dia memulai dengan pernyataan datar seperti itu. Kalau begitu lebih baik bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Sungguh mengherankan tapi menarik bahwa Raizo menunjukkan ekspresi seperti itu. Tidak, Katsuto memusatkan perhatian pada Raizo, bahkan tanpa menggelengkan lehernya. Jangan gunakan trik seperti itu. Saya percaya kita harus secara terbuka menyatakan posisi kita. Saya mengerti, Raizo mengangguk. Saran Jumonji Dono menurut saya adalah tindakan balasan paling realistis yang bisa kita ambil sekarang. Shippo Takumi memberikan persetujuan pada usulan Katsuto. Saya juga berpikir bahwa membuat pernyataan melalui Magic Asosiasi adalah solusi yang bagus. Raizo berkata begitu sambil sedikit mengangkat tangannya. Yatsushiro Dono, bukankah itu hanya alasan Anda untuk melepaskan diri dari memberi ide? Goki yang kesal mengerutkan kening mendengar ucapan itu. Namun maksud dari ucapan itu membuat Raizo tertawa tanpa peduli sekitarnya. Yosuba Dono, bagaimana menurutmu?
sebagai syarat niat baik untuk Raizo dan untuk mengalihkan perhatiannya dari dirinya. Maya alih-alih memusatkan perhatian untuk menjawab Atsuko, membuka mulutnya ke arah Koichi yang duduk di sana. Saya pikir kita tidak punya pilihan. Apa aku benar, Sayang Musadono? Itu sudah pasti. Koichi mengangguk dengan wajah lurus ke arah pernyataan Maya. Bahkan saat itu terdengar seperti provokasi. Kita pasti akan mengeluarkan sebuah pernyataan melalui Magic Asosiasi yang mengecam serangan ini. Dan kita juga akan menyatakan bahwa kita siap untuk sepenuhnya bekerja sama untuk menangkap pelaku serangan ini. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang melawan pernyataannya, Koichi membuka mulutnya lagi. Tentu ini akan melibatkan kontrol media massa, namun akan sulit untuk melakukan kontrol seperti itu. Tidakkah kamu bilang begitu, Sayang Musadono? Diingatkan oleh Gen tentang apa yang dia katakan. Koichi mengangguk dan pura-pura tersenyum. Menangkap teroris dengan tangan kita sendiri. Bukankah itu akan mengambil resiko lebih besar bagi kita? Goki menyela pembicaraan antara Koichi dan Gen. Agar kita, Ten Master Clan, untuk bergerak, kita membutuhkan persetujuan militer. Meski itu hanya kesepakatan lisan dan bukan aturan tertulis, kita seharusnya tidak mengabaikan prosedur yang telah diberikan kepada kita untuk menjaga hubungan dengan pemerintah. Ichijo Dono, Anda tahu bahwa izin dari militer tersebut memiliki kesempatan yang sangat rendah untuk diterima, kan? Goki menggelengkan kepala untuk menjawab pertanyaan Koichi. Dia juga menyarankan bahwa tidak semua. Jika kita membiarkan serangan kedua dan ketiga dilakukan selama pencarian kita, opini publik terhadap Ten Master Clan akan semakin buruk. Namun, bukan berarti kita hanya berdiri di samping sementara teroris menyerang kita, kan? Intervensi Maya disambut dengan kejutan karena dia langsung membalas Goki dengan matanya tetap pada dia. Untuk menangkap penjahat dan untuk mencegah serangan tiruan, saya pikir kita harus membuang topeng kita dan memobilisasi kekuatan kita. Jika pernyataan ini tidak dibuat oleh Maya yang secara terbuka mendukung Koichi, orang mungkin memiliki waktu lebih mudah untuk mempercayainya. Tapi saya bisa mengerti kekhawatiran Ichijo Dono. Apa maksudmu? Goki bukan satu-satunya yang menatap Maya dengan tatapan bingung. Saya rasa ini bukan ide bagus untuk terlibat dalam pencarian penyerangan ini secara langsung. Jadi kita harus fokus mencegah serangan lain untuk dilakukan. Maya mengangguk menjawab pertanyaan Mai. Kalau begitu, haruskah kita menugaskan seseorang untuk mencari teroris? Pertanyaan Atsuko tidak hanya dimaksudkan oleh Maya saja, tapi juga terhadap anggota lain yang sedang rapat. Saya mengirim Tatsuya dari keluarga saya. Namun Maya sepertinya salah paham dengan proposal yang dibuat orang lain untuk keluarga Yosuba. Ayo beri tanggung jawab kepada Masaki juga. Seolah-olah ingin berkompetisi, Goki cepat-cepat melemparkan nama Masaki. Yosuba Dono, Ichijo Dono, tolong tunggu sebentar. Namun dengan imbalan nominasi dari keluarga mereka sendiri, sepertinya Mai tidak puas. Keluarga Yosuba, Tatsuya Dono, dan keluarga Ichijo, Masaki Dono, keduanya masih murid sekolah tinggi. Untuk mencari penjahat laten akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Bahkan meskipun mereka terpisah dari Ten Master Clan, akhirnya mereka masih mahasiswa. Goki dibantah oleh akal sehat yang berasal dari Mai. Itu menghangatkan hati mendengar kekhawatiran Anda, Futatsugi Dono. Namun Anda tidak perlu khawatir. Namun Maya membalas senyum tanpa rasa sakit pada Mai. Pastinya untuk mencari teroris dan rekan-rekannya mungkin butuh waktu yang lama. Namun jika Tatsuya menerima dukungan kami dari keluarga Yosuba, dia bahkan tidak memerlukan waktu sebulan untuk membunuh para teroris. Itu bahkan tidak akan mengganggu akademisnya. Dia menjawab dengan percaya diri seperti itu, seolah-olah dia bisa meramal masa depan. Mai tercengang dengan pernyataan Maya. Tetapi tetap saja, namun lawannya adalah seorang dari Ten Master Clan juga. Mai tidak begitu mudah percaya pada Maya. Tatsuya Dono masih siswa SMA, itu fakta yang tak terbantahkan. Tidak peduli berapa banyak keluarga Anda mendukungnya. Untuk membuatnya mengejar teroris sebenarnya bukan ide bagus, bukan? Maya membalas pertanyaan Mai dengan sedikit senyum, seolah ingin mengatakan, baiklah, Anda terlambat. Insiden yang terjadi setahun lalu, pada bulan April 2095, serangan teroris di SMA pertama sudah ditutup sampai sekarang. Ini dirilis ke Ten Master Clan sebelumnya. Mereka masih tidak mengerti tentang sihir Tatsuya. Tapi jelas bagi mereka bahwa Tatsuya dan Katsuto adalah orang-orang yang mengalahkan penjahat.
Catatan tersebut dipegang oleh keluarga Jumonji dan dirilis ke Ten Master Clan. Begitu keluarga Yusuba mengumumkan bahwa Tatsuya adalah seorang anggota keluarga mereka. Meski pembunuhan pemimpin No Head Dragon dirahasiakan, keterlibatannya dalam insiden Yokohama di International Conference Center sudah keluar dari kotak. Dan ada juga insiden parasit yang telah diumumkan. Maya bahkan berbicara tentang masalah Zhou Gongjin musim gugur yang lalu. Fakta bahwa dia adalah murid SMA yang menghadapi bahaya sebelumnya benar-benar hanya akal sehat. Bolehkah anak sulung saya, Tomokazu, memimpin operasi melawan teroris? Orang yang tiba-tiba melemparkan idenya ke udara yang sesak adalah Koichi. Anak sulung saya sudah menyelesaikan pendidikannya dan jam kerjanya bisa disesuaikan. Koichi melirik sekeliling meja untuk melihat reaksi orang-orang. Jika Anda tidak dapat mempercayai saya, setelah keterlibatan saya dengan Zhou Gongjin, Jumonji Dono, Anda sebenarnya dapat untuk memimpin, sementara Tomokazu bisa membantu Anda. Goki dan Mai, Isami dan Atsuko, begitu pula Takumi dan Raizo. Ungkapan semua orang bingung. Mereka tidak bisa mencerna apa yang Koichi inginkan. Apakah Anda mungkin mencoba untuk membayar kesalahan Anda? Mai mendapat kontak mata dengan Maya, juga Gen, untuk mengetahui apakah mereka sudah tahu apa maksud Koichi. Koichi dengan lemah lembut mengangguk. Tentu saja saya tidak berharap bisa mendapatkan kembali kepercayaan Anda hanya dengan ini. Bukankah itu bagus? Maya menatap Koichi dan menunjukkan dukungannya padanya. Bagaimanapun, Kanto adalah wilayah Saingusa dan Jumonji. Jika Saingusa Dono sudah memutuskan untuk bergerak, maka saya akan cukup senang untuk menyerahkannya kepada Anda, kata Maya sambil tersenyum pada Mai. Jika semua orang setuju dengan rencana ini, maka saya akan bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Orang yang akan menanggapi senyum itu bukanlah Mai, tapi Katsuto. Jika Anda memerlukan bantuan dari Tatsuya, tolong jangan menahan diri. Juga terlepas dari bentuknya, jika Anda butuh bantuan dari Ichijo Dono, kami akan berada di sana. Tentu saja, saya tidak akan menyisihkan sumber daya apapun. Anda juga bisa memobilisasi Masaki sesukamu. Menurunkan kepalanya ke Goki dan Maya, Katsuto berpaling ke Koichi. Saingusa Dono, secara formal, saya akan bertanggung jawab, namun saya berencana untuk meninggalkan perintah kepada Tomokazu Dono. Terima kasih banyak. Koichi dengan hati-hati membungkuk pada Katsuto yang cukup muda untuk menjadinya anak sendiri. Namun, tapi kata Katsuto belum berakhir. Keluarga Yosuba, Tatsuya Dono, dan keluarga Ichijo, Masaki Dono, akan bekerja sama di bawah perintah saya. Koichi menyipitkan matanya yang tajam, namun tidak ditemukan saat ia mengenakan kacamata, bahkan di dalam ruangan. Saya tidak mengerti alasan Anda, tapi saya tidak keberatan. Koichi mengangguk ke arah Katsuto. Kali ini Katsuto membungkuk dengan tenang ke arah Koichi. Kemudian, kita akan menyimpulkan bahwa kita akan menyampaikan sebuah pesan yang mengecam serangan teroris melalui asosiasi sihir. Mai menegaskan kembali kesimpulan diskusi tersebut kepada yang lain. Meski begitu, Raizo dengan mudah menyela. Saya tidak terlalu menentangnya, tapi saya heran jika basis mereka semua di Jepang. Dia bahkan menunjukkan bahwa teknik manipulasi mayat itu asing. Tidak salah lagi, Goki membantah dengan datar. Teknik manipulasi mayat bukanlah salah satu yang bisa diprogram terlebih dahulu dan diaktifkan nanti, paling tidak untuk mengendalikan banyak mayat sedemikian rupa. Seseorang di dekat harus mengendalikan mereka. Jika lawan kami benar-benar ahli, kami mungkin tidak akan bisa menangkapnya. Benar, saya pikir lebih baik membentuk strategi umum untuk menangkapnya. Raizo menyatakan dukungannya pada rencana Mai tentang membentuk strategi. Seakan dipicu, yang lain menyuarakan dukungan mereka satu demi satu. Setelah mengakhiri rapat mereka, pertemuan yang tidak terjadwal berakhir. Masing-masing kepala keluarga segera pulang. Peristiwa 5 Februari 2097 telah berakhir. Setelah bergegas menuju lokasi serangan teroris, Tatsuya dan Miyuki dan juga Minami sedang mengambil istirahat di rumah. Tatsuya merasa lega bahwa Maya masih aman, tapi kritik masa depan akan lebih keras dari sebelumnya. Tepat saat Tatsuya mengalihkan perhatiannya dari telepon berbunyi dan berdering. Keduanya datang, itu suara dari panggilan yang diteruskan. Miyuki menekan tombol penerima dan berbicara melalui mikrofon. Miyuki-sama, kepala keluarga ingin berbicara dengan Tatsuya-sama. Baiklah, kita akan pergi ke ruang tamu.
Setelah memberi instruksi kepada Minami, Tatsuya bangkit untuk berjalan ke ruang tamu tanpa menunjukkan sedikit kejutan. Tentu saja Miyuki mengikutinya tepat di belakangnya. "Maaf membuat menunggu, Obawe." Tatsuya langsung membungkuk sambil berkata begitu di depan layar, bahkan bersama Minami di depan orang lain. "Saya juga menyesal telah menelpon pada waktu yang larut malam. Tidak, saya masih di tengah belajar." Melawan jawaban jujur Tatsuya, Maya tertawa. "Bahkan Tatsuya-san perlu belajar ya?" "Itu bukan tawa palsu." Maya tampak sangat bahagia. "Terlepas dari apa yang saya lakukan, saya masih seorang siswa sekolah. Jadi saya tidak dapat mengabaikan pelajaran saya." Tatsuya menjawabnya dengan serius, mengisyaratkan kepada Maya bahwa dia harus langsung ke intinya. "Tentu, sebagai siswa, prioritas pertama Anda harus belajar. Sayang sekali aku tidak bisa membiarkanmu dikhususkan untuk kegiatan semacam itu." Maya mengubah ekspresi dari tertawa terbahak-bahak dari sisi lain layar seperti Tatsuya diamati. Tatsuya otomatis berdiri tegak, siap untuk mendengarkan perintahnya. "Tatsuya-san, aku ingin kau menangkap dalang serangan teroris hari ini." "Menangkap, bukan untuk membunuh." Cara saya mengungkapkan sendiri tidak begitu jelas. "Kehidupan teroris tidak penting, temukan dia dan membuatnya tidak berdaya." "Baiklah, Obawe." Tatsuya langsung membungkuk. Dia tidak memberi hormat militer saat menghadapi warga sipil. Dia menjawab dengan mengerti. Itu adalah kesimpulan dari konferensi Ten Master Clan. Pemimpinnya adalah Jumonji, tapi kekuatan utama akan datang dari keluarga Saingusa. Kalau begitu, apakah saya juga akan berada di bawah komando keluarga Saingusa? Tidak. Jumonji Dono telah meminta agar Tatsuya bekerja sama langsung dengannya. Maya terus menjatuhkan bom. "Ketika saya mengatakan Jumonji, saya berbicara tentang Katsuto. Dia telah menjadi kepala baru sejak konferensi Ten Master Clan." "Baiklah, saya mengerti." "Oh sayang, sepertinya kau tidak terkejut. 2 tahun yang lalu, Batalion Sihir Independen telah mendengar bahwa Jumonji akan segera mewarisi gelar kepala keluarga Jumonji. Sepertinya saya harus waspada terhadap intelijen militer, atau apakah karena kekuatan wanita itu?" Maya mengacu pada Fujibayashi Kyoko. Maya sangat mengenal kekuatan Kyoko, Electron Sorceress. Ichijo Masaki akan bergabung dengan Tatsuya untuk bekerja sama di bawah komando Jumonji Dono menangkap teroris. "Ichijo-san." Pernyataan itu sangat menyebalkan untuk Miyuki yang berdiri di sampingnya. "Maafkan kekasaranku." Setelah meninggikan suaranya, Miyuki meminta maaf dengan malu-malu dengan wajahnya yang memerah. "Saya tidak keberatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Anda akan terkejut." Di layar, Maya memberikan pengampunan. "Tentang topik yang terdahulu, bagaimana dengan sekolah? Operasi Jumonji sama untuk menangkap teroris akan dilakukan di Kanto, bukan? Saya tidak berpikir itu ada sesuatu yang bisa diselesaikan di dalam waktu seminggu." Maya tertawa dan tersenyum lebar di sisi lain layar setelah mendengar suara pertanyaan Miyuki. "Tidak akan memakan banyak waktu, karena kita sudah tahu nama pelakunya. Lawan pasti tidak berdaya." Tatsuya terkejut mendengar kabar ini. Nama dalangnya adalah Guji. Nama Inggrisnya adalah Jiedo Heigu. Dia adalah mantan pemimpin Institut Kunlun Fang, Aliansi Asia Besar. Saat Institut Kunlun Fang hancur, sepertinya dia telah lolos dari maut. Penampilannya adalah seorang pria berusia 50-an dengan tubuh gelap dan rambut putih. Nah, penampilannya selalu bisa diubah. Citra yang diberikan Maya konsisten dengan informasi Lina. Mungkin mereka memiliki sumber yang sama, pikir Tatsuya. "Anda tahu wajahnya?" "Saya tidak tahu banyak. Meski begitu, itu tetap memimpin, begitukah pemikiran Tatsuya?" "Anda tidak perlu khawatir, Miyuki-san. Bagaimanapun, kita bisa mendapatkan dugaan kasar lokasi dari peramalan ini. Rupanya ada penyihir keluarga Isuba yang tidak diketahui Tatsuya, seorang dengan regresi waktu, atau sihir peramal. Peran Tatsuya ada di sini. Begitu bertemu dengannya, dia tidak bisa lepas dari penglihatanmu lagi. Benar?" "Zhou Gongjin hampir menyelinap kabur, tapi aku akan melakukan yang terbaik dengan kemampuanku yang terbatas." Tatsuya memusatkan perhatiannya pada tugas yang diberikan oleh Maya dari sisi layar dan dengan hormat membungkuk. Setelah mengakhiri panggilan ke Tatsuya, Maya meletakkan gagang telepon dengan ekspresi tenang.
Hayama-san, apakah kamu sudah menemukan petunjuk? Tidak ada untuk sekarang, Nona. Baiklah, saya mengerti. Nyonya, apakah Anda menyesal bahwa Anda tidak bertindak atas informasi yang Kolonel Balens berikan? Alih-alih menenangkan tuannya, Hayama bertanya tentang alasan di balik kecemasan Maya. Maya menanggapi dengan mendesah panjang kesar secara refleks. Tidak ada yang lepas darimu, Hayama-san. Maya menunjukkan senyum kecil dan lelah. Meski mendapatkan peringatan sebelumnya, musuh masih berhasil mencetak satu serangan. Sesuai dugaan, dia lelah di atas evaluasi setelah serangan teroris konferensi Ten Master Clan yang tidak terjadwal. Dia juga ditahan untuk diinterogasi oleh polisi. Maya adalah seorang penyihir yang hebat, tapi tubuhnya sama seperti wanita lainnya. Dia tidak saja terlihat muda di luar, dia tidak mempertahankan masa mudanya untuk seluruh tubuhnya. Namun bahkan wanita berusia 30 tahun itu memiliki batas sendiri dalam tingkat aktivasi yang bisa dia tahan. Nyonya, saya mengerti perasaan Anda. Tapi bahkan jika Anda jengkel atau menjadi cemas seperti ini, keluarga Yusuba tidak akan terkalahkan. Oke guys, pembahasan kita di volume 18 ini chapter pertama selesai sampai di sini. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter keduanya guys. Oke, see you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.